Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di dalam channel ini. Insyaallah di dalam pertemuan kita kali ini akan membahas tentang etika pelajar atau etika seorang murid, di mana ini menjadi bagian yang keempat di dalam pembahasan Al-Majmu'. Adapun etika penuntut ilmu atau etika seorang murid, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, sebagaimana etika seorang pengajar, demikian halnya etika seorang murid terhadap dirinya sendiri dan terhadap pelajarannya atau ilmu yang sedang dipelajarinya. Itu ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah seorang pelajar atau seorang murid harus membersihkan hatinya dari berbagai macam kotoran agar ia layak menerima ilmu, agar ia bisa menghafal, dan agar ia bisa mengembangkannya. Hal tersebut didasarkan pada Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna fil jasad mudghatan, idza saluhal jasad kulluh, wa idza fasadal jasad kulluh, ala wahiyal qalb." Sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal marus. Kita pakai kalimat marus ya, karena kemarin kita mencoba mengupload konten yang ada kalimat-kalimat yang kena kebijakan dari YouTube, sehingga kita berhati-hati dalam memilih kata. Terdapat segumpal marus, kita teruskan, kita lanjutkan. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah atau ingatlah, itu adalah hati. Para ulama berpendapat bahwa merawat hati agar dapat menerima ilmu adalah seperti merawat tanah yang supaya bisa ditanami. Seorang pelajar atau murid atau seorang penuntut ilmu sudah selayaknya menyingkirkan seluruh rintangan yang dapat menghalangi kesungguhannya di dalam menuntut ilmu. Bahkan seorang penuntut ilmu atau bahkan seorang murid, seorang pelajar harus rela mendapatkan sedikit makanan dan kehidupan yang sulit. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, tidaklah seseorang menuntut ilmu ini dengan membawa kekuasaan dan kemuliaan diri, kemudian dia beruntung. Akan tetapi orang yang menuntutnya dengan mencurahkan segenap jiwa, mengalami berbagai kesulitan hidup dan melayani para ulama, maka dialah pelajar atau murid yang akan beruntung.
Selain itu juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, tidak akan menemukan ilmu kecuali dengan bersabar atas kehinaan. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga pernah berkata, hanya orang yang tidak mempunyai harta yang layak menuntut ilmu. Tapi ada yang menyanggah, juga bukan orang kaya yang berkecukupan. Kemudian beliau menjawab, juga bukan orang kaya yang berkecukupan. Malik bin Anas rahimahullah ta'ala berkata, seseorang tidak akan mencapai ilmu ini seperti yang dikehendakinya, sehingga ia ditimpa kemiskinan yang menimpanya dalam segala hal. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berkata, mempelajari ilmu fikih harus dibantu dengan mengumpulkan semangat dan membuang rintangannya dengan mengambil yang mudah pada saat dibutuhkan serta tidak berlebihan. Ibrahim al-Ajuri rahimahullah ta'ala berkata, barang siapa yang menuntut ilmu dalam keadaan miskin, maka ia akan mendapatkan pemahaman. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Jami' li Adabir Rawi was-Sami', beliau berkata, seorang penuntut ilmu dianjurkan adalah seseorang yang masih perjaka jika dimungkinkan, agar ia tidak terhalang oleh kesibukan untuk memenuhi hak-hak terhadap rumah tangganya, hak-hak terhadap istrinya, dan memperhatikan masalah penghidupannya daripada menyelesaikan menuntut ilmu. Hal ini berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa khairukum ba'dal mi'atain khafiful hal wa huwa alladzi la ahla lahu wa la walad. Sebaik-baik kalian setelah masa 200 tahun adalah orang yang miskin, yaitu orang yang tidak memiliki istri dan anak. Diceritakan dari Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, barang siapa yang terbiasa dengan masalah nafkah batinnya terhadap istri, maka dia tidak akan beruntung. Maksudnya adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan para wanita, para istri. Ini biasanya terjadi pada kebanyakan manusia secara umum, bukan pada orang-orang yang tertentu. Kemudian diriwayatkan pula dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, jika seorang ahli fikih menikah, maka ia telah mengarungi samudera. Jika istrinya melahirkan anak untuknya, maka ia telah memecahnya. Sufyan bertanya kepada seorang lelaki, apakah engkau telah menikah? Kemudian lelaki itu menjawab, belum. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri berkata, jika engkau tidak akan mengetahui kekuatan apa yang kau miliki. Lalu diceritakan pula dari Bashar Al-Hafi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, barang siapa yang tidak membutuhkan wanita, maka bertakwalah kepada Allah ta'ala agar tidak terbiasa dengan hasrat mereka. Menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Majmu' dikatakan juga, ini semua sesuai dengan madhab kami. Menurut madhab kami, yaitu madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, orang yang belum membutuhkan pernikahan dianjurkan untuk tidak melakukannya. Begitu juga halnya orang yang sudah membutuhkan pernikahan, akan tetapi ia belum mampu membiayai pernikahan. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Usamah bin Zaid rahimahullah ta'ala, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ma taraktu ba'di fitnata hiya adaru
'ala rijali minan nisa. Mohon maaf, dikoreksi. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alar rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki daripada fitnah seorang wanita. Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innad dunya hulwatun khadirah wa innallah mustakhlifakum fiha fayanzur kaifa ta'malun fatakud dunya watakun nisa fa inna awwala pisnati bani Israel kanat fin nisa." Sesungguhnya dunia adalah manis lagi hijau atau menarik, dan sesungguhnya Allah Ta'ala menempatkan kalian di dalamnya untuk melihat bagaimana kalian berlaku. Maka bertakwalah terhadap dunia dan bertakwalah terhadap wanita. Karena sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah masalah wanita. Kemudian yang kedua, etika dari seorang murid atau pelajar adalah merendahkan hati kepada ilmu dan pengajarnya atau pada gurunya. Dengan sikap rendah hatinya, ia akan memperoleh ilmu tersebut. Kita diperintahkan untuk merendahkan diri secara mutlak. Inilah yang paling utama. Para ulama berpendapat bahwa ilmu akan melawan orang yang angkuh sebagaimana halnya banjir melawan tempat yang tinggi. Seorang murid harus patuh kepada pengajarnya atau kepada gurunya. Ia harus bermusyawarah dengan pengajarnya atau dengan gurunya di dalam menghadapi setiap persoalan, serta menuruti perintahnya sebagaimana halnya orang sakit yang mematuhi nasihat dokternya. Hal ini dipandang lebih utama karena derajat keduanya berbeda. Para ulama juga berkata, seorang murid tidak boleh mengambil ilmu kecuali dari orang yang sudah sempurna keahliannya, dari seorang yang tampak keberagaman wawasannya, dari seorang yang sudah terkenal serta memiliki reputasi dan nama baiknya. Terlebih beliau juga sudah populer di kalangan masyarakat. Ibnu Sirin, Imam Malik, dan beberapa ulama salaf berkata, ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Khosyah dari kami terkait dengan ulasan Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' ini adalah bahwa pentingnya suatu sanad ilmu adalah bagaimana kita sebagai seorang penuntut ilmu atau sebagai seorang pelajar yang mempertanggungjawabkan ilmu tersebut, baik itu di hadapan Allah Ta'ala maupun di hadapan manusia. Karena sebagaimana yang dikatakan Ibnu Sirin dan Imam Malik rahimahumullah ta'ala, bahwa ilmu ini adalah agama. Jadi kita harus melihat dan kita harus mengetahui dari siapa kita mengambil ilmu tersebut. Kemudian di dalam kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, keahlian seorang pengajar atau seorang guru tidak cukup hanya dengan dilihat dengan ilmu yang banyak, akan tetapi di samping ilmunya yang banyak tentang bidang tersebut, ia pun juga harus memiliki wawasan pengetahuan secara umum tentang ilmu-ilmu syariat yang lain. Karena ilmu-ilmu tersebut saling terkait satu sama lain dan saling mendukung serta saling melengkapi. Ia juga harus memiliki keberanian
Guru tersebut juga harus memiliki keberanian. Ia juga harus memiliki keberanian, harus memiliki agama akhlak yang terpuji, harus memiliki pikiran yang jernih serta pemahaman yang sempurna. Kemudian para ulama berkata, janganlah engkau mengambil ilmu dari orang yang mengambilnya secara langsung dari kitab-kitab tanpa mempelajarinya, dari beberapa pengajar atau dari seorang pengajar yang cakap. Barang siapa yang hanya mengambil ilmu dari kitab, maka ia bisa jatuh di dalam kesalahan yang bisa timbul banyak kekeliruan dan penyimpangan di dalamnya. Seorang penuntut ilmu seyogianya memandang pengajarnya atau gurunya dengan hormat dan meyakini kesempurnaan kecakapannya atau kemampuannya serta keunggulannya terhadap mayoritas ulama setingkatannya. Itu bisa lebih memudahkan menerima ilmu tersebut dan lebih memudahkan apa yang didengarkannya melekat di dalam pikirannya. Beberapa ulama terdahulu ketika pergi menemui guru-guru mereka, mereka memberikan sedikit sedekah lalu berdoa, "Ya Allah, tutupilah celak guruku dariku." Atau dengan berdoa, "Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku, dan janganlah engkau hilangkan berkah ilmunya dariku." Lalu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, aku membalik halaman kitab di hadapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala dengan sangat lembut demi menghormatinya agar beliau tidak sampai mendengar suaranya. Lalu Ar-Rabi rahimahullahu ta'ala berkata, demi Allah, aku tidak berani minum air ketika Imam Asy-Syafi'i melihat kewibawaannya. Lalu kemudian Hamdan bin Al-Asfahani berkata, pada saat aku berada di kediaman Syarik rahimahullahu ta'ala, lalu putra Al-Mahdi mendatanginya. Kemudian beliau pun bersandar ke dinding. Ia kemudian bertanya kepada beliau tentang sebuah hadis. Akan tetapi beliau tidak menoleh kepadanya sama sekali. Beliau menghadap kami kemudian kembali. Beliau kembali seperti sedia kala. Maka dia bertanya, apakah engkau meremehkan anak-anak khalifah? Kemudian Syarik menjawab, tidak. Akan tetapi ilmu itu lebih agung di sisi Allah Ta'ala daripada aku harus membuat ilmu tersebut terhina. Kemudian setelah itu dia pun berlutut. Maka Syarik berkata, begitulah cara menuntut ilmu. Diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, di antara hak orang yang berilmu terhadapmu adalah mengucapkan salam kepada seluruh yang hadir secara umum dan memberinya penghormatan secara khusus. Duduk di hadapannya, tidak memberikan isyarat dengan tangan di hadapannya, juga tidak memandang dengan sengaja kepada orang lain, dan tidak mengatakan bahwa seseorang mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan pendapatnya. Di antara haknya juga adalah tidak menggunjing seseorang di hadapannya, tidak melompat di depannya, tidak pula memegang pakaiannya, tidak bersikap keras kepadanya pada saat dia malas, dan tidak merasa puas dengan lama menemaninya, karena ia bagaikan pohon kurma yang kau tunggu kapan buahnya akan jatuh di atasmu. Kemudian etika murid yang ketiga adalah berusaha mendapatkan ridho orang yang mengajarkan ilmu kepadanya, atau berusaha mendapatkan ridho dari gurunya, walaupun itu bertentangan dengan kehendak dirinya. Tidak menggunjing di hadapannya, tidak bergunjing di hadapannya, juga tidak menyebarkan rahasianya, serta menolak gunjingan terhadapnya pada saat ia mendengarnya.
Apabila dia tidak mampu menolaknya, dia bisa meninggalkan tempat pertemuan tersebut. Lalu kemudian yang keempat, etika dari seorang murid atau seorang pelajar adalah tidak masuk menemui orang yang mengajarinya ilmu tanpa izin. Jika dia masuk bersama rombongan, maka mereka harus mengedepankan yang paling utama dan paling tua di antara mereka. Dia kemudian menghadap gurunya dengan penuh hormat, mengosongkan hati dari segala kesibukan, dan sebelumnya membersihkan diri dengan bersiwak, mencukur kumis, memotong kuku, serta menghilangkan bau yang tidak sedap. Lalu kemudian yang keenam, etika seorang murid atau seorang pelajar adalah mengucapkan salam kepada seluruh yang hadir dengan suara yang sekiranya dapat didengar oleh mereka. Selain daripada itu, ia perlu mengkhususkan guru dengan tambahan penghormatan. Ia pun juga harus mengucapkan salam ketika hendak beranjak keluar. Ia tidak boleh berpaling kepada orang yang diingkari oleh gurunya. Mengenai hal ini, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala telah menerangkannya di dalam kitab Al-Adhkar. Lalu yang keenam terkait etika seorang murid adalah tidak boleh berjalan melangkahi orang-orang dan harus duduk di tempat pertemuan paling belakang, kecuali jika guru atau orang-orang yang hadir mempersilahkannya maju dan melangkah, atau dari isyarat mereka ia mengetahui bahwa mereka mengalah untuk dirinya. Lalu yang ketujuh, etika dari murid adalah tidak boleh membangunkan seorang pun dari tempat duduknya apabila seseorang memberikan tempat duduk kepadanya, maka ia tidak boleh mengambilnya kecuali hal itu mengandung maslahat bagi seluruh yang hadir. Misalnya, agar ia menjadi lebih dekat dengan guru dan dapat mempelajari ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang yang hadir. Lalu kemudian yang kedelapan adalah tidak boleh duduk di tengah-tengah tempat pertemuan kecuali karena terpaksa. Ia juga tidak boleh duduk di antara dua orang kecuali dengan ridho keduanya. Jika dia buang angin, ia harus tetap duduk dan mendekamkan dirinya. Lalu yang kesembilan terkait dengan etika murid adalah berusaha untuk berada dekat dengan sang guru agar bisa memahami perkataannya dengan pemahaman yang sempurna tanpa mengalami kesulitan. Ini dengan syarat tempat duduknya tidak lebih tinggi daripada orang yang lebih utama darinya. Yang ke-10 adalah beretika dengan etika yang baik terhadap seluruh temannya dan semua orang yang menghadiri majelis, karena etikanya terhadap mereka juga termasuk etika terhadap sang guru dan penghormatan bagi tempat pertemuannya. Lalu etika yang ke-11 adalah duduk seperti halnya seorang penuntut ilmu, bukan seperti orang yang mengajari ilmu. Etika yang ke-12 terkait etika dari murid adalah tidak boleh mengeraskan suaranya tanpa adanya kebutuhan, tidak boleh tertawa, tidak boleh banyak bicara tanpa kebutuhan, juga tidak boleh bermain-main dengan tangannya atau yang lain, dan tidak boleh menoleh tanpa adanya kebutuhan. Etika murid yang ke-13 adalah menghadap sang guru dan menyimaknya dengan baik. Ia tidak boleh mendahului menjelaskan suatu persoalan atau menjawab pertanyaan kecuali ia mengetahui dari isyarat sang guru bahwa beliau memperkenankannya demi menunjukkan keutamaan penuntut ilmu. Lalu yang ke-14 adalah tidak boleh membacakan ilmu kepada gurunya pada saat hati gurunya sedang sibuk, sedang bosan, atau sedang sedih, atau pada saat ia sedang mengantuk, sedang gembira, dan kondisi-kondisi lain yang dapat memberatkannya atau menghalanginya memberikan penjelasan dengan memuaskan. Lalu yang ke-15,
etika dari seorang murid adalah tidak boleh menanyakan suatu persoalan kepada sang guru yang bukan pada tempatnya, kecuali jika ia mengetahui bahwa gurunya tidak membencinya. Lalu yang ke-16, etika dari seorang murid adalah tidak boleh mengulang-ulangi pertanyaan hingga membuat gurunya bosan. Ia harus memanfaatkan waktu luang guru dan suasana baiknya untuk bertanya. Selain daripada itu, ia sebaiknya bertanya lembut dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaannya dengan bagus dan baik. Ia tidak boleh malu bertanya tentang suatu persoalan yang sulit baginya. Akan tetapi ia harus meminta penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Barang siapa memiliki wajah yang lembut, maka ilmunya juga akan lembut. Barang siapa wajahnya lembut pada saat bertanya, maka kekurangannya akan tampak pada saat orang-orang berkumpul. Kemudian etika yang ke-17 daripada etika tentang murid adalah apabila guru bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah paham?" Dia tidak boleh langsung menjawab "iya" hingga maksudnya jelas baginya, supaya tidak terjadi kebohongan dan ia melewatkan pemahaman. Ia pun juga tidak boleh malu mengatakan "aku tidak paham", karena memastikan pemahaman dapat mendatangkan beberapa kemaslahatan, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Di antara kemaslahatan yang sifatnya langsung adalah kemampuan untuk memahami persoalan hingga dapat terhindar dari kebohongan dan kemunafikan, dengan menampakkan pemahaman terhadap apa yang tidak dipahaminya. Selain daripada itu juga adalah gurunya yakin terhadap perhatiannya, terhadap keinginannya, terhadap kesempurnaan akalnya, keperwiraannya, penguasaan dirinya, dan ketidakmunafikannya. Sedangkan di antara kemaslahatan yang akan datang atau yang tidak langsung adalah kebenaran akan selalu tertanam di dalam hatinya dan ia akan terbiasa meniti jalan yang diridhai dan akhlak yang terpuji. Diceritakan dari Khalil bin Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Mohon maaf dikoreksi. Diceritakan dari Khalil bin Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, posisi kebodohan terletak di antara rasa malu dan arogansi. Ketika dia mendengar guru mengatakan suatu persoalan atau menceritakan suatu kisah, sedangkan ia telah mengetahuinya, maka seyogianya ia menyimaknya sebagaimana orang yang belum pernah mengetahuinya, kecuali ia mengetahui dari sikap gurunya bahwa ia lebih mengutamakan pengetahuan sang murid. Lalu etika seorang murid yang ke-18 adalah bersungguh-sungguh di dalam belajar dan tekun dalam setiap waktunya, baik itu siang maupun malam, dalam keadaan mukim maupun dalam kondisi bepergian. Waktunya tidak boleh terbuang sedikit pun tanpa adanya penambahan ilmu, kecuali hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan dan tidur yang memang harus dipenuhinya juga. Kebutuhan yang serupa dengan itu seperti relaksasi atau refreshing atau menghilangkan kebosanan atau serta kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya tidak masuk akal orang yang sudah bisa mencapai derajat pewaris Nabi melewatkan hal tersebut. Jadi tidak masuk akal untuk orang yang sudah bisa mencapai derajat pewaris para nabi melewatkan hal tersebut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ar-Risalahnya berkata, sungguh benar bagi para penuntut ilmu bahwa sampainya tujuan kerja keras mereka terletak pada tingkat kebanyaknya ilmu, kesabaran dalam menghadapi setiap rintangan yang menghalangi penuntut ilmu, mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala di dalam memahami ilmunya, baik secara tekstual maupun melalui jalan ijtihad,
serta berharap kepada Allah Ta'ala agar memberikan pertolongan terhadapnya. Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Yahya bin Abu Katsir berkata, ilmu tidak akan dapat dikuasai dengan tubuh yang santai. Ia menyebutkannya di awal bab waktu salat. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala berkata, waktu paling mudah untuk menghafal adalah waktu sahur, kemudian waktu tengah hari, kemudian waktu pagi hari. Menghafal pada waktu malam itu lebih efektif daripada menghafal di waktu siang hari. Menghafal pada waktu lapar itu lebih efektif daripada menghafal di waktu kenyang. Selain daripada itu, beliau berkata, tempat yang paling baik untuk menghafal adalah kamar dan seluruh tempat yang jauh dari hal-hal yang melalaikan. Beliau juga berkata, tidaklah terpuji menghafal di samping tumbuh-tumbuhan, di samping sayur mayur, di samping sungai, dan di tengah jalan, karena hal itu biasanya dapat mencegah kekosongan hati. Kemudian etika murid yang ke-19 adalah bersabar terhadap sikap keras dan etika buruk seorang guru atau pengajar. Hal itu janganlah sampai menjadi penghalang untuk selalu mendampingi dan mempercayai kesempurnaannya. Ia harus menginterpretasikan tindakan-tindakan guru yang tampaknya rusak dengan interpretasi yang baik. Hanya orang yang mendapatkan sedikit taufik yang tidak mampu melakukan hal itu. Apabila gurunya bertindak kasar terhadapnya, maka ia yang harus mulai dengan meminta maaf dan menampakkan bahwa itu adalah kesalahannya. Itu lebih berguna baginya di dalam urusan agama maupun urusan dunia. Selain daripada itu, hal itu dapat lebih menenangkan hati gurunya. Para ulama berkata, barang siapa tidak dapat bersabar terhadap kehinaan menuntut ilmu, maka umurnya akan tetap berada dalam kebutaan kebodohan. Barang siapa bisa bersabar atasnya, maka akhirnya akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Di dalam athar yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku berusaha bersikap merendahkan diri ketika menuntut ilmu hingga aku pun menjadi mulia dengan menjadi orang yang dicari ilmunya. Etika yang ke-20 dari seorang murid adalah bersikap sabar dan murah hati. Ia harus memiliki cita-cita yang tinggi dan tidak rela hanya dengan mendapatkan ilmu yang sedikit apabila ia bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Ia tidak boleh menunda-nunda kesibukannya dan terlambat untuk memperoleh manfaat, walaupun hanya sedikit, jika itu memungkinkan juga, walaupun dia yakin akan mendapatkannya pada suatu saat. Penundaan merupakan suatu penyakit, karena pada saat berikutnya ia akan mendapatkan yang lain. Diceritakan dari Ar-Rabi rahimahullahu ta'ala, dia berkata, aku tidak pernah melihat Imam Asy-Syafi'i makan pada siang hari dan tidur pada waktu malam karena perhatiannya terhadap penulisan kitab. Yang ke-21 terkait dengan etika seorang murid atau pelajar adalah tidak boleh memaksakan diri untuk sesuatu yang tidak dikuasai, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kebosanan. Hal ini tentu berbeda antar masing-masing orang yang berdasarkan perbedaan mereka. Apabila ia mendatangi tempat pertemuan guru kemudian tidak menjumpainya, maka ia harus menantinya. Ia tidak boleh melewatkan pelajaran kecuali ia khawatir gurunya tidak menyukai membacakannya pada waktu itu. Jika demikian, ia tidak boleh memberatkan dengan meminta membacakannya pada waktu yang lain. Al-Khatib rahimahullahu ta'ala berkata, apabila dia mendapati gurunya sedang tidur, maka ia tidak boleh meminta izin darinya. Akan tetapi ia harus bersabar menunggunya hingga dia terbangun dengan sendirinya atau ia kembali pulang. Pilihan yang terbaik adalah bersabar menunggunya, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas
radhiyallahu taala anhu dan orang-orang salaf lainnya. Lalu kemudian etika yang ke-22 dari etika murid adalah menggunakan waktu senggang dan saat giat untuk menuntut ilmu, juga waktu masih muda dan masih memiliki kekuatan badan, masih memiliki kesadaran akal, masih memiliki sedikit kesibukan, dan sebelum memiliki kedudukan yang tinggi. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin." Lalu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Belajarlah sebelum engkau memimpin. Ketika engkau sudah memimpin, maka tidak ada jalan untuk belajar." Adapun etika seorang murid yang ke-23 adalah memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pengkoreksian pelajaran yang akan dihafalkannya. Setelah itu ia bisa menghafalkannya dengan benar. Seorang penuntut ilmu atau seorang murid sebaiknya mengulangi pelajarannya berkali-kali hingga pelajaran tersebut benar-benar melekat. Selain itu, dia perlu menjaganya agar tetap selalu ingat dengan baik. Ia bisa memulai pelajarannya dengan membaca hamdalah dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Lalu dilanjutkan dengan mendoakan para ulama, mendoakan gurunya, mendoakan orang tua mereka, dan mendoakan seluruh kaum muslimin. Seorang murid seyogianya memulai pelajarannya pada waktu pagi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Lalu yang ke-24 dari etika seorang murid adalah senantiasa mengulang-ulangi pelajaran yang telah dihafal. Ia tidak boleh mulai menghafal dari buku-buku secara mandiri. Akan tetapi ia harus meminta koreksian dari seorang guru. Sebagaimana yang telah kami jelaskan, menghafal secara mandiri termasuk jenis kesalahan yang paling berbahaya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengisyaratkan dengan perkataannya, "Barang siapa belajar dari buku, maka ia telah mengabaikan hukum." Lalu etika yang ke-25 dari seorang murid atau seorang pelajar adalah selalu menelaah dan memikirkan apa yang telah dihafalkan. Ia sebaiknya memperhatikan beberapa nilai positif yang telah diperoleh. Ia pun juga harus menemani belajar beberapa orang yang menghadiri kelompok kajian sang guru. Al-Khatib rahimahullah ta'ala berkata, "Belajar yang paling baik adalah belajar pada waktu malam. Seperti itulah yang dilakukan oleh ulama salaf. Segolongan dari mereka memulainya dari waktu Isya dan mungkin mereka tidak bangkit hingga mendengar suara adzan subuh." Yang ke-26 dari etika pelajar atau etika murid adalah memulai pelajaran dari yang paling penting di hadapan guru, baik dalam hal hafalan maupun pengulangan pelajaran. Pertama kali dia bisa mulai pelajarannya dengan menghafal Al-Quran. Kemudian karena ia adalah ilmu yang paling penting, para ulama salaf terdahulu tidak akan bersedia mengajari ilmu hadis dan ilmu fikih kecuali kepada orang yang telah hafal Al-Quran. Jika seorang murid telah menghafal Al-Quran, maka perlu diwaspadai adalah hilangnya hafalan Al-Quran lantaran kesibukan diri dengan ilmu hadis dan ilmu fikih serta ilmu-ilmu lainnya. Setelah menghafal Al-Quran, seorang murid bisa mulai menghafal setiap bidang ilmu secara singkat. Ia dapat memulainya dari yang paling penting. Di antara ilmu yang paling penting adalah ilmu fikih, ilmu nahwu, kemudian ilmu hadis dan ilmu usul fikih. Kemudian ilmu-ilmu lain yang mudah. Setelah itu dia dapat menyibukkan diri dengan mencari penjelasan yang luas tentang apa yang telah dihafalnya. Ia pun juga perlu berpedoman kepada guru yang paling sempurna dalam setiap bidang ilmu.
Jika dia bisa menerangkan pelajaran setiap hari, maka ia harus melakukannya. Jika itu tidak mungkin, maka ia bisa mencukupkan diri semaksimal mungkin dengan 2 pelajaran, atau dengan 3 pelajaran, atau dengan lebih pelajaran daripada 1 pelajaran saja. Lalu etika yang ke-27 terkait etika seorang murid adalah apabila ia berpedoman pada seorang guru pada dalam satu bidang ilmu, sedangkan guru tersebut tidak merasa terganggu dengan membacakan ilmunya kepada guru yang lain, maka ia boleh membacakannya kepada guru kedua atau guru ketiga atau lebih, selama mereka tidak merasa tersinggung atau terganggu dengan hal itu. Apabila guru yang dijadikan pedoman merasa terganggu, maka ia bisa mencukupkan diri hanya kepadanya dan berusaha menjaga hatinya. Itu bisa membuat ilmu tersebut lebih bermanfaat. Kami telah menerangkan sebelumnya bahwa seharusnya guru tersebut tidak merasa tersinggung dengan hal ini. Lalu yang ke-28 dari etika seorang murid adalah apabila penuntut ilmu mempelajari kitab-kitab ringkasan, maka ia harus beralih dari kitab yang paling kecil ke kitab yang lebih besar sambil mempelajarinya secara saksama, memberikan perhatian penuh terhadap kitab tersebut, pelajaran kitab tersebut, dan mencatat hal-hal yang ganjil dan berharga yang didapatinya, serta memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dijumpainya selama belajar atau didengarnya dari guru. Ia tidak boleh meremehkan satu faidah pun yang dilihatnya atau didengarnya dalam bidang ilmu apapun. Ia harus segera menulisnya, kemudian mempelajari apa yang telah ditulisnya dengan tekun. Selain itu, ia sebaiknya selalu melanggengi atau selalu merutinkan kelompok kajian guru dan memperhatikan setiap pelajaran, serta memberikan komentar sebisa mungkin. Apabila itu dia mampu, maka ia harus memperhatikan yang paling penting. Ia tidak boleh mengalah terhadap kesempatannya, karena mengalah dalam hal kebaikan itu sangat dibenci. Jika pada suatu waktu sang guru melihat adanya kemaslahatan dalam hal itu, kemudian dia mengisyaratkannya, maka ia harus melaksanakan perintahnya. Yang ke-29 dari etika seorang murid adalah ikut memberikan petunjuk kepada teman dan murid-murid yang lain di tempat yang mengandung manfaat dan bisa memberikan kesibukan. Ia juga perlu menuturkan kepada mereka faedah apa yang telah didapatkannya sebagai bentuk nasihat dan petunjuk bagi mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada ilmunya, memberikan cahaya di hatinya, serta persoalan-persoalan menjadi semakin mantap dikuasainya, di samping mendapatkan pahala yang agung dari Allah Azza wa Jalla. Jika dia bersikap pelit terhadap ilmunya, maka ia telah melawan ilmunya. Ilmunya tidak akan dikuasainya dengan mantap andai kata ilmunya tetap bersamanya. Ia tidak akan berbuah jika ia tidak membaginya atau jika ia tidak mengamalkannya kepada orang lain. Kemudian yang ke-30 terkait dengan etika seorang murid adalah tidak boleh dengki terhadap seorang pun dan tidak boleh meremehkannya. Ia juga tidak boleh takabur terhadap pemahaman yang telah diraihnya. Mengenai hal ini, kami telah menerangkan hal ini di dalam bab etika pengajar atau bab etika guru. Lalu yang ke-31 adalah apabila apa yang kami jelaskan telah dilaksanakan, sehingga kecakapannya menjadi sempurna dan keutamaannya menjadi tersebar luas, maka ia bisa mulai menyibukkan diri dengan menulis. Ia harus bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan bahan dalam penulisan. Komentar tidak boleh diabaikan dalam setiap apa yang disebutkan. Ia harus mengecek kembali riwayat dan ijtihadnya, berusaha menjelaskan ungkapan-ungkapan yang digunakan dan menerangkan kasus-kasus yang disebutkannya. Selain daripada itu, ia sebaiknya menghindari argumen-argumen yang tidak valid dan dalil-dalil yang lemah, dengan meliputi sebagian besar hukum ilmu tersebut tanpa merusak sedikit pun dasar-dasar hukum dan dengan tetap memperhatikan beberapa kaidah. Dengan demikian, semua kenyataan akan tampak dengan jelas dan problematika pun akan terselesaikan. Ia akan mampu melihat ketidakjelasan dengan jelas
dan ia dapat menyelesaikan semua kesulitan-kesulitan dengan baik. Selain itu, ia akan mengetahui madhab-madhab para ulama, serta dapat membedakan madhab yang kuat dari madhab yang lemah. Ia juga akan meningkat dari tingkat kebekuan taklid murni dan menyusuli para imam mujtahid atau berada sedikit di bawah tingkatan mereka, jika dia mendapatkan taufik untuk melakukan hal itu semua. Lalu kemudian terkait dengan etika pengajar dan penuntut ilmu, itu insya Allah akan kita jelaskan pada bab atau pada pertemuan yang lainnya di bagian kelima. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat, dan jika ada kata-kata atau kalimat yang salah, hal itu semua semata-mata mutlak dari kebodohan kami yang menjelaskan, bukan dari kitabnya, tapi cara penyampaian kami yang salah. Dan jika pemaparan kami itu ada kebenaran, hal itu semata-mata kebenaran dari Allah Ta'ala, dan itu anugerah untuk kita semua terkait dengan kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.